Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan matematika wajib menggambar grafik fungsi kuadrat. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ada beberapa langkah yang harus kita ketahui. Ini langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yang kemarin ax kuadrat plus bx plus c. ABC-nya adalah bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat bentuknya itu adalah berupa parabola, kurva ya. Adapun langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Sumbu x syaratnya y-nya sama dengan 0 dan memotong sumbu y x-nya sama dengan 0. Tetapi ingat, tidak semua grafik fungsi kuadrat memiliki titik potong terhadap sumbu x. Ya. Diskriminannya yang kurang dari 0 maka dia tidak memiliki potong terhadap sumbu x. Langsung saja kita cari titik potongnya terhadap sumbu y-nya. Untuk yang kedua, menentukan sumbu simetri. X-nya rumusnya min B per 2A. B adalah koefisien x-nya, A adalah koefisien x kuadrat. 3. Menentukan nilai ekstrim. Bisa saja dia nilai minimum, bisa saja dia nilai maksimum. Rumusnya YP sama dengan min D per 4A. Diskriminannya B kuadrat min 4A AC rumusnya ya. Jika A lebih dari 0 maka nilai minimum grafik membuka ke atas. Itu salah, tulisannya bawah. Benar kan? Jika X kurang dari 0 maka nilainya maksimum, maka grafik kebuka ke bawah. Nah yang itu yang atas salah ya. Yang keempat, menentukan titik puncak atau titik ekstrim dari sumbu simetri dan nilai ekstrimnya XP, YP-nya. Nah, sudah itu dari sumbu simetrinya dan dari YP-nya. Atau nilai ekstrim, bisa nilai maksimum atau nilai minimum. Setelah langkah 1, 2, 3 kita dapat, baru kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, sumbu simetri, nilai maksimum atau nilai minimum, kita gambar dalam koordinat kartesius. Maka kita gambar grafik fungsi kuadratnya. Itu ya, kita gabungkan bentuk grafik fungsi kuadrat. Untuk lebih jelasnya kita ke contohnya. Contoh, lukislah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat plus 6x min 5. A-nya tentu sama dengan min 1. B-nya 6. C-nya min 5. Itu ya. Maka untuk menjawabnya kita tentukan titik potong terhadap sumbu x. Syaratnya y-nya sama dengan 0. Min x kuadrat plus 6x min 5 sama dengan 0. Fx itu sama dengan y, maka fx-nya ganti 0. Untuk mempermudah memfaktorkan, kalikan negatif 1 supaya x kuadratnya positif. X kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Faktorkan, kita faktorkan. Rong ya. Pemfaktoran masih ingat ya. Faktor dari x kuadrat, x dan x. Faktor dari 5. Itu cuma 1 kali 5 atau 5 kali 1 boleh bolak-balik. Nah, itu kali 5. Maka dijumlahkan ketemunya min 6, maka kita kasih negatif 1 dan negatif 5. Sehingga faktornya x min 1 kali x min 5 sama dengan 0. Nah, x min 1 sama dengan 1, tahu ya, dapat dari 1. X min 1 sama dengan 0, x sama dengan bintang ruas ketemu 1. Itu adalah x1-nya. X min 5 sama dengan 0. X2 sama dengan 5. 5 tahu ya. X min 5 sama dengan 0. X sama dengan pindah ruas. X sama dengan 5. Titiknya berarti 1. Titik potongnya terhadap sumbu X ya. 1,0 dan 5,0. X-nya dulu baru Y-nya. Kemarin sudah mengingatkan saja. Kita lanjut cari titik potong terhadap sumbu Y-nya. Dimana syaratnya untuk memotong sumbu Y, syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Ini gampang. Maka ambil saja koefisien yang tidak ada X-nya saja langsung. X kuadrat min 6X min 5. Maka min 0 kuadrat plus 6
0 min 5, ketemunya min 5. Ambil yang tidak ada X-nya, min 5. Maka titik potong terhadap sumbu Y-nya 0, min 5. Gampang ya kalau memotong itu ya, sumbu Y-nya. Lanjut. Untuk mencari sumbu simetri, tadi rumusnya masih ingat, min B per 2A. B-nya berapa? B-nya adalah 6, berarti min 6 per 2 kali A-nya berapa? Min 1. Maka min 6 per min 2 ketemu 3, sumbu simetrinya 3. Ketemu sumbu simetri, kita cari nilai ekstrimnya. Bisa nilai maksimum atau minimum, rumusnya min D per 4A. Diskriminan rumusnya B kuadrat min 4A AC per 4A. Min 6 kuadrat, B-nya 6, 4 kali A-nya min 1, kali C-nya adalah min 5 per 4 kali A-nya min 1. Maka min 6 kuadrat 36, 4 kali min 1 kali min 5, min 20 per 4 kali min 1, min 4. 36 dikurangi 20, 16, depannya min, berarti min 16 per min 4, min 16 per min 4, sama dengan 4. Nah, ini dapat cara yang kedua untuk mencari Y biar singkat, yaitu Y sama dengan masukkan saja sumbu simetrinya ke persamaan. Ya, persamaannya adalah min X kuadrat plus 6X min 5, maka min 3 kuadrat plus 6 kali 3 min 5. Min berarti 3 kuadrat 9, min 9 ditambah 18 min 5. Sama dengan 4. Nah, ini seperti contoh kemarin. Jika sudah ketemu sumbu simetrinya, masukkan ke persamaannya saja. Dapat Y-nya lebih mudah. Gitu ya. Lanjut. Jika A-nya itu adalah kurang dari 0, tadi A-nya kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Apa akibatnya jika grafik terbuka ke bawah? Maka mengakibatkan nilainya adalah Y-nya mengakibatkan nilai maksimum. Berarti maksimum di 4 titiknya. Maksimumnya. Maka lanjut kita cari untuk titik puncaknya atau titik balik maksimumnya. Karena dia memiliki nilai maksimum, yaitu sumbu simetrinya 3, nilai ekstrimnya 4. Berarti titik balik atau titik puncaknya 3,4. Nah, setelah itu kita tinggal menggambarnya titik-titik yang kita dapat ke dalam koordinat kartesius. Kita gambar grafiknya, yaitu kita gambar grafik sumbu Y-nya, sumbu Y, sumbu X-nya. Kita gambar terlebih dahulu. Paham ya? Setelah itu kita memotong sumbu X tadi 1,0 dan 5,0. Kita punya 2 titik sekarang. Titik puncaknya berapa tadi? 3,4. Titik puncak 3,4. K3,4 di situ. Kita punya titik di situ. Dan memotong sumbu Y 0, min 5. Maka kita gabungkan ke 4 titik. Grafik tadi membuka kemana? Grafik membuka ke bawah. Kita garis titiknya, parabola kurvanya, titiknya melalui 3,4, 5,0. Nah, itulah grafiknya. Terbentuk grafik fungsi kuadrat dari fungsi fx sama dengan min x kuadrat ditambah 6x min 5. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.